Shalom, selamat datang dan selamat bersekutu. Saat ini kami ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk saudara-saudara yang mengambil kesempatan, mengambil waktu untuk bersama-sama dengan kami untuk belajar firman Tuhan. Kami yakin bahwa ini adalah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Tentu saja bagi kita yang masih di dalam keadaan karantina, saat ini adalah waktu yang bisa kita katakan cara mempergunakan waktu dengan baik. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pelajaran pada saat ini, saya mengundang saudara-saudara untuk kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sekali lagi memberikan kepada kami kesempatan untuk datang kepadamu ya Tuhan, menyembah Engkau. Bersama-sama kami ingin belajar firman-Mu untuk makanan rohani kami. Kiranya Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua dan tentu untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang sudah banyak mendengar pelajaran-pelajaran, tentu saja yang paling umum, pelajaran yang paling umum adalah tentang keselamatan. Ada dua kubu yang paling terkenal dari kalangan orang-orang teolog. Salah satu kubu yang paling terkenal adalah kubunya Calvin, dan tentu saja dari kalangan orang-orang yang mempunyai ajaran tentang Calvin adalah kita mengetahui bahwa salah satu ajaran dari Calvin adalah bahwa orang itu sudah dipilih dan juga dia tidak kehilangan keselamatan. Dan kalau kita bandingkan dengan kubu yang kedua yang terkenal dari Belanda, orang yang dari Belanda adalah Arminius, atau di dalam bahasa Inggris adalah katakan Arminians. Nah, kedua ini yang mempunyai pandangan yang bertolak belakang di beberapa bagian di dalam ajaran tentang keselamatan. Nah, tentu saja saudara-saudara, kita tidak akan membahas tentang lebar panjang tentang kedua pandangan ini, tetapi kita menjawab satu pertanyaan yang adalah benarkah sekali selamat tetap selamat? Nah, kita tahu bahwa kalau ini kita belajar firman Tuhan, ini menjadi tanya-tanya yang sangat penting yang kita harus mengerti dan kita harus bahas dan kita harus menjawab. Apakah, kembali lagi, apakah benar bahwa sekali selamat tetap selamat? Nah, saudara-saudara, saya yakin bahwa kita semua sebagai orang Kristen ingin sekali tahu dan mempunyai kerinduan supaya kita memiliki kepastian tentang keselamatan kita. Apalagi di dalam saat-saat semacam ini yang di dalam keadaan yang tidak menentu. Nah, saudara-saudara, yang pertama saya pikir yang kita harus mengerti adalah arti atau sebenarnya pengertian yang alkitabiah tentang ajaran tentang keselamatan. Yang bagi mereka, mungkin ada beberapa pendeta-pendeta yang teman-teman saya yang pernah saya berbincang-bincang dan saya katakan, kalau Bapak percaya ini, mengapa tidak mengajarkan ini di dalam gereja? Menurut dia, itu adalah sesuatu hal yang sangat bahaya, ajaran yang sangat bahaya menurut dia. Karena ini ajaran yang menurut dia mengajak atau memberikan motivasi daripada orang-orang untuk hidup sewenang-wenangnya dan tidak menjaga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Nah, sehingga mereka itu tidak ingin mengajarkan ajaran ini. Dan ada beberapa ayat-ayat juga di dalam Alkitab, seperti Ibrani pasal 6 ayat 3 sampai ayat 5, dan juga Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 28. Kedua ayat ini yang juga seakan-akan kalau kita melihat ini menjadi tanya-tanya bagi mereka yang membaca firman Tuhan ini, atau bagi kita yang membaca firman Tuhan ini, yang memberikan peluang atau seakan-akan menyokong pandangan bahwa keselamatan itu bisa saja hilang. Nah, sekarang kembali lagi saya yakin bahwa
bagian pertama yang paling penting untuk kalau sebelum kita masuk menjawab pertanyaan itu adalah pengertian arti atau pengertian Alkitabiah tentang doktrin keselamatan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa kalau ajaran keselamatan itu sebenarnya ada dua macam keselamatan di dalam firman Tuhan. Nah, keselamatan kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, sebagian besar dari Perjanjian Lama itu ajarannya, kalau dia berbicara tentang keselamatan, itu dia berbicara tentang keselamatan secara fisik. Misalnya mereka diselamatkan dari musuh, atau diselamatkan dari malapetaka, atau mereka diselamatkan dari sesuatu yang berbahaya. Nah, kalau kita lihat ini di dalam Perjanjian Lama sangat umum. Hanya di dalam Perjanjian Baru yang mana kita bisa melihat bahwa keselamatan itu yang mengacu dan lebih banyak menekankan tentang keselamatan dari murka Allah atau dari hukuman kekal, yaitu bahwa manusia bebas mendapat keselamatan, bahwa dia tidak akan dihukum di neraka atau di lautan api. Sehingga itu dikatakan hidup yang kekal, dihubungkan dengan hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, kedua pengertian ini kita harus tanam dalam pikiran. Sehingga kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, ayat-ayat yang menggunakan kata keselamatan itu harus dilihat konteksnya. Kira-kira dia berbicara tentang fisik, keselamatan secara fisik, atau keselamatan secara rohani. Nah, saudara-saudara, kalau dia berbicara tentang, kita masuk saja sekarang tentang keselamatan abadi atau keselamatan spiritual atau keselamatan rohani. Nah, keselamatan rohani ini yang pertama adalah kita harus tahu bagaimana kita diselamatkan. Dan mengapa manusia itu perlu diselamatkan. Kalau di dalam Roma pasal 5 ayat 8, dia berkata bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena kita ini di dalam keadaan berdosa sejak masanya Adam dan Hawa kejatuhan mereka, itu dari situ kita memerlukan juru selamat dan kita memerlukan penyelamat. Kita perlu diselamatkan karena dari situ kita sudah mewarisi tabiat dosa, sehingga kita memang pada waktu kita lahir kecenderungan kita untuk berbuat dosa, memilih untuk berbuat dosa. Nah, saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus itu ketika dia mati ketika kita masih berdosa. Nah, kedua, di dalam Roma pasal 5 dia bilang pasal 5 ayat 6, Alkitab berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah, Tuhan Yesus Kristus sekali lagi, yang pertama tadi yang saya tunjukkan ayat 8, Roma pasal 5 ayat 8, bahwa kita berdosa. Yang kedua, ayat 6 ini dia berkata, kita lemah. Kalau dalam bahasa itu kita adalah tidak berdaya, helpless. Saya tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Sehingga saya perlu juru selamat. Dan kalau kita lanjutkan pada ayat 10, dia berkata pada Roma pasal 5 ayat 10 bahwa sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa sekali lagi, kalau yang pertama ayat 8 dia berkata kita berdosa pada waktu kita masih berdosa. Yang kedua, di dalam ayat 6 dia berkata pada waktu kita masih lemah, kita lemah, bukan hanya berdosa tetapi lemah dan tidak berdaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Yang ketiga adalah kita memang berseteruan dengan Allah, bermusuhan dengan Allah. Manusia itu sesudah dia jatuh dalam dosa mempunyai kecenderungan selalu memberontak melawan Allah. Kita berseteruan. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus datang untuk memperdamaikan kita antara manusia yang
berdosa dan lemah dan bermusuhan dengan Allah, dia mengutus anaknya ke dunia untuk menjadi perdamaian, kurban perdamaian untuk kita semua. Sekarang, kita menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana kita diselamatkan? Kalau saudara ada orang bertanya, bagaimana saudara bisa selamat? Atau bagaimana saudara menerima keselamatan itu? Ini dijawab dalam Roma, masa tetap dalam kitab Roma, pasal 10 ayat 9. Dia berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, dia berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita dituntut karena kita adalah orang berdosa, kita tidak berdaya, dan kita telah diperdamaikan oleh Allah dengan kurban daripada pengorbanan dari Tuhan Yesus. Dia berkata sekarang orang hanya beriman. Ini dikatakan beriman di dalam hati, dan dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Sangat sederhana sebenarnya. Berarti keselamatan itu diterima dengan iman. Dia diterima dengan iman. Kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 6, dia berkata bahwa kamu telah menerima Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Berarti penerimaan itu, kalau kita katakan saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana caranya saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu dengan iman, oleh iman. Nah, itu bukan, yang ketiga adalah itu bukan dengan keselamatan, bukan dengan perbuatan. Nah, saudara-saudara, ayat-ayat ini sangat umum. Misalnya dalam Roma pasal 4 ayat 4 sampai ayat 5, di mana dia berkata, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Kalau saudara-saudara untuk bekerja untuk keselamatan, berarti saudara mendapat upah, bukan hadiah. Nah, tetapi di dalam ayat 5 dia berkata, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ini berarti dengan jelas dia berkata bahwa keselamatan itu hanya dengan iman. Hanya dengan iman di dalam hati kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dibenarkan. Misalnya, karena itu adalah hadiah dari Allah. Roma pasal 6 ayat 23 dia berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Efesus pasal 2 sampai ayat 8 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 8 ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini sangat jelas bahwa kalau keselamatan itu adalah hadiah dari Allah, kado, pemberian daripada Allah, itu adalah karunia. Karena saya atau Anda adalah orang yang berdosa dan juga tidak berdaya dan bermusuhan dengan Allah, Allah dengan kasih-Nya mengaruniakan anaknya yang tunggal menjadi juru selamat, membayar dosa kita di atas kayu salib dengan pengorbanannya dan kematiannya. Nah, sekarang bagaimana kita ini menghubungkan ini dengan pertanyaan tadi? Benarkah sekali selamat tetap selamat? Logisnya, di dalam pengertian, kalau seandainya kita mempunyai pengertian, kita mengerti sesungguhnya apa yang dikatakan di dalam ayat ini secara eksplisit, atau secara gamblang, ayat-ayat ini secara gamblang, yang berkata bahwa keselamatan itu bukan hasil usahamu, bukan pekerjaan saya, bukan kesalehan saya. Nah, karena saya lama, saya orang berdosa, berseteruan dengan Allah, itulah sebabnya Allah itu menawarkan keselamatan sebagai satu pemberian karunia bagi saya. Nah, saudara-saudara, kalau pada dasarnya saya memang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri,
dengan perbuatan dan kesalehan saya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini dan menggantikan tempat saya di atas kayu salib. Melanjutkan pun atau mempertahankan keselamatan itu pun saya tidak mampu. Anda tidak mampu. Saudara-saudara tidak mampu mempertahankan keselamatan itu. Bagaimana kalau seandainya Tuhan itu katakan, oke, kamu memang tidak mampu, kamu tidak berdaya, kamu orang berdosa, berseteruan. Sekarang saya berikan keselamatan ini, hidup yang kekal, yang sebagai hadiah kepadamu, sebagai karunia, pemberian gratis untuk kamu. Tetapi kamu mempertahankan ini dengan perbuatan baik. Itu sama dengan kita mengatakan bahwa keselamatan itu berarti saya harus bekerja. Harus dengan perbuatan baik. Itu tidak konsisten. Kebenaran yang berikut yang harus kita mengerti adalah proses tentang keselamatan. Bagaimana proses tentang keselamatan itu? Ya, adalah salah satu proses yang sangat penting dan sangat bagi saya adalah suatu hal yang ajaib. Adalah bahwa pada waktu Tuhan Yesus Kristus mati, sebenarnya kita itu dihisapkan atau diidentifikasikan bersama-sama. Bahwa Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia disalibkan di atas kayu salib, itu sebenarnya kita juga disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam pengertian bahwa kita ini diidentifikasikan bahwa kematian itu kita mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini terdapat di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 yang berkata bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saudara-saudara, yang berikut yang kita lihat adalah bukan hanya pada waktu Tuhan Yesus Kristus disalibkan di atas kayu salib, kita juga sama-sama sebenarnya dihisapkan atau diidentifikasikan bahwa kita ini disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita juga sebenarnya mati dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini dalam Roma pasal 6 ayat 8 yang berkata begini. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Tuhan Yesus. Nah, ini memang seperti apa yang dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Berarti yang terjadi adalah proses tentang keselamatan, walaupun Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mati di atas kayu salib, tetapi pada waktu kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu sama dengan kita diselipkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di atas kayu salib, kita diselipkan. Pada waktu kita Tuhan Yesus Kristus mati, kita juga sama mati, dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus bangkit, itu juga kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekarang, kalau kita katakan, kalau seandainya keselamatan itu hilang, ini berarti saya harus dikatakan bahwa saya tidak lagi dibangkitkan dengan Tuhan Yesus. Dan kembali saya juga tidak lagi mati, dikuburkan dengan Tuhan Yesus. Dan juga saya tidak lagi diselipkan, kembali tidak diselipkan dengan Tuhan Yesus. Dalam bahasa Inggris ini sesuatu proses yang irreversible, yang tidak bisa diulang-ulang terus, diulang-ulang, proses yang diulang-ulang. Bayangkan kalau seandainya kita katakan, ya Pak Pendeta, saya berdosa, saya jatuh dalam dosa, berarti sekarang saya tidak lagi dibangkitkan dengan Tuhan Yesus. Saya tidak lagi mati dan dikuburkan dengan Tuhan Yesus. Saya tidak lagi diselipkan dengan Tuhan Yesus. Itu sesuatu peristiwa yang hanya satu kali terjadi dalam kehidupan Anda. Nah, inilah salah satu hak kebenaran yang kita harus mengerti. Proses keselamatan itu adalah pekerjaan yang sama-sama kita yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan oleh manusia. Yang tidak bisa diulang-ulang. Tidak bisa diulang-ulang. Yang sekarang kita juga harus pertanyakan. Pertanyaan yang berikut.
Apa yang terjadi pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus? Ada banyak. Ada banyak hal yang, dan ada beberapa saja yang kita akan sebutkan sini. Istri saya berkata, ada 33 hal yang terjadi pada waktu saudara mengatakan, ya Tuhan, saya percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya mau menerima Engkau sebagai Juru Selamat dalam kehidupan saya. Sekarang dia berkata ada 33, tapi kita sebutkan hanya ada beberapa yang saya akan sebutkan sekarang. Yang pertama dalam Kolose pasal 2 ayat 13. Dia berkata begini, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, ini benar. Ini bukan saya yang mengatakan. Berarti Tuhan Yesus Kristus pada waktu kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, pembayaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu mengampuni, menghapuskan semua dosa saya dan dosa saudara. Bukan hanya saudara, dosa saudara dahulu, tetapi ini yang dikatakan segala pelanggaran kita. Segala berarti tidak ada sisa. Nah, memang kita sekarang kita tetap berdosa. Nah, Alkitab itu kalau kita lihat dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 2, dia berkata begini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ayat 2, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Nah, ini berarti Alkitab berkata, inilah yang dikatakan di sini bahwa dosa kita sekarang, dosa kita memang kita jangan sampai berbuat dosa. Kita memang ada perantara. Nanti juga itu pertanyaan, apa yang terjadi kalau seandainya kita yang sudah percaya sekarang berbuat dosa, apa yang akan terjadi? Itu nanti juga kita akan bahas dan kita akan jawab. Tetapi yang lebih dulu, yang hal dulu yang kita sebutkan, apa yang terjadi pada waktu saudara berkata, ya Tuhan Yesus, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab berkata, segala dosa dan segala pelanggaran, berarti pelanggaran dahulu sebelum saudara percaya, sekarang dan sampai saudara akan mati. Itu semua, itulah yang Alkitab katakan, segala pelanggaran kita. Sehingga dia berkata, jangan kamu berbuat dosa, hiduplah kudus. Tetapi jika Anda jatuh di dalam dosa, dia berkata, kita mempunyai pendamai. Kalau dalam bahasa Inggris itu digunakan atonement. Kita mempunyai mediator, perantara antara Allah Bapa dengan kita, yaitu anaknya yang adalah yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah menjadi kurban bagi kita, yang telah membayar segala dosa kita. Yang berikut kita lihat. Yang kedua adalah kita telah dikuduskan untuk selama-lamanya. Ini dalam Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Nah, ini dia berbicara tentang orang-orang yang sudah percaya. Pada waktu kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab itu berkata, oke, kita mendapat pengampunan dari segala dosa kita. Bukan hanya itu, tetapi kita dikuduskan, dipisahkan. Berarti kita dipisahkan dari segala pelanggaran kita. Sebenarnya kita sudah dipisahkan, diperuntukkan untuk Allah. Bukan hanya sekarang, tetapi sampai selama-lamanya. Walaupun memang dari ajaran tentang pengudusan, ada khusus pengajaran tentang pengudusan. Ada pengudusan yang terjadi yang tidak diulang-ulang pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
langsung waktu itu kita menjadi milik Allah. Saudara menjadi milik Allah. Kita diperuntukkan Allah. Ada pengudusan yang saudara harus kerjakan, yaitu kita hidup kudus sebagaimana kita sebenarnya dikuduskan. Itu yang disebutkan dalam bahasa Inggris experiential. Atau apa yang sehari-hari, pengudusan sehari-hari. Di mana kita harus menguduskan di hadapan Tuhan. Memisahkan dari segala dosa kita. Menyucikan Tuhan Yesus Kristus itu dengan darahnya telah menyucikan kita dari segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Yang berikut adalah kita telah dibenarkan oleh darahnya. Ini dalam Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, pada waktu dituliskan ini, apakah Rasul Paulus atau apakah Allah mengetahui bahwa saudara-saudara akan jatuh satu ketika, walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi ada satu ketika kita akan jatuh dalam dosa? Pasti. Tetapi dia berkata, kamu telah dibenarkan oleh darahnya. Telah dibenarkan. Dan karena kita dibenarkan oleh darahnya, darah Tuhan Yesus Kristus yang membenarkan saya, bukan pekerjaan saya. Sehingga dia berkata, pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tidak ada keraguan-raguan di sini. Dia bilang pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yang berikut, dia berkata, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Kita memang bermusuhan, berseteruan dengan Allah. Sesudah itu kita diperdamaikan. Yang kita dulu jauh, sekarang kita menjadi dekat, kita menjadi satu dengan Allah. Yaitu nanti kita akan uraikan juga. Dalam Roma pasal 5 ayat 10 dia berkata, sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti. Dia bilang pasti. Nah, saudara-saudara, ini hal-hal yang bagi saya sangat mengagumkan dan sebenarnya sangat memberikan penghiburan bagi kita. Bahwa sekarang kehidupan kita ini, selama kita di dunia ini, kita mempunyai kehidupan yang pasti di hadapan Allah. Tidak ada keraguan-raguan. Kita tidak perlu takut apa yang akan terjadi. Dan kita harus hidup dengan penuh sukacita, bersyukur bahwa kita ini terjamin di hadapan Allah. Bahwa Dia membuat sesuatu perjanjian menjamin kita bahwa kita pasti tidak akan binasa. Dia berkata, tidak akan binasa. Sangat indah. Kebenaran yang saudara dan saya harus ketahui dan pegang dengan baik-baik. Karena ini adalah bukan janji dari saya, tetapi inilah janji dari firman Tuhan. Kebenaran berikut yang terjadi pada waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan iman. Ini yang terdapat seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai ayat 14. Yang mana dia berkata demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sekarang ayat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 yang bunyinya hampir sama. Yang berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, ini saudara-saudara ada sesuatu hal yang sangat indah kalau kita lihat di sini. Kalau ketiga ayat ini, beberapa kebenaran yang kita harus perhatikan. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa memang ada banyak hal yang terjadi pada waktu kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sama dengan misalnya pernikahan.
Pernikahan itu sebenarnya hanya dua kata yang selalu dituntut kita menjawab. Pada waktu kita ditanyakan, apakah Anda, apakah Mario bersedia dan menerima Ella sebagai istrimu yang sah? Sebenarnya yang dituntut sebenarnya hanya dua huruf, itu dia jawabannya, yaitu ya. Pada waktu saya menjawab ya, itu sebenarnya mengandung banyak hal yang tersangkut, atau itu mengandung jawaban yang mengandung banyak sekali banyak tanggung jawab atau perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan saya pada waktu saya berkata ya. Itu sama dengan kita percaya pada waktu kita ditanya, apakah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pada waktu kita menjawab itu ya, itu banyak sekali berkat dan banyak sekali perubahan. Dan banyak sekali yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Nah, sekarang salah satu hal yang terjadi seperti apa yang saya sudah sebutkan tadi, misalnya kita dikuduskan, kita diampuni dari segala dosa kita disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita dikuburkan, bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini hal-hal yang hanya seberapa yang kita bisa sebutkan. Sekarang, di dalam ayat yang kita baca tadi, dia berkata bahwa kita sebenarnya dipindahkan. Berarti dari Alkitab berkata, dari kerajaan iblis kita dipindahkan ke dalam kerajaan anak Allah. Itulah sebabnya dia berkata, sekarang kamu memiliki hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, karena kamu dari sini berpindah di sebelah. Ini sama dengan misalnya HP. Misalnya ini HP. Saudara, misalnya kalau ini, saya dari misalnya HP ini di sebelah sini, saya memindahkan di sebelah sini. Ini sama dengan sebenarnya kita dahulu di dalam kerajaan iblis, dalam kerajaan kegelapan. Alkitab berkata, pada waktu kita percaya, mendengarkan dan percaya, kita dipindahkan. Yang memindahkan kita itu adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita dari sini dipindahkan. Apalagi yang berkata, apalagi yang terjadi? Pada waktu kita masih di sebelah sini, pada kerajaan iblis, itu adalah kegelapan, kerajaan kegelapan. Kuasa kegelapan. Ini dalam Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan terang sebenarnya. Itu yang dikatakan misalnya Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dari kegelapan kita dipindahkan ke dalam terang. Dari ini kita dalam kerajaan iblis dipindahkan ke dalam kerajaan anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang yang lain. Dari keadaan yang kita mati, Alkitab berkata di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 2, dia berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami atau kita ini semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu, daging yang menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai seperti mereka yang lain. Sekarang, itu dahulu kita mati secara rohani, terpisah dari Allah. Sekarang, pada waktu kita menjawab ya, kita dipindahkan. Sekarang kita apa yang kita dapat? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita atau membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia Allah, dahulu kita dalam mati,
terpisah dari Allah, tidak ada hidup. Sekarang kita dipindahkan, sekarang kita memiliki hidup. Kita dahulu, sekali lagi, kita dahulu mati secara rohani, sekarang kita dipindahkan, kita memiliki hidup. Dahulu kita di dalam kerajaan maut, kerajaan kegelapan, sekarang di dalam kerajaan kehidupan dan kerajaan terang. Dahulu kita adalah di dalam kerajaan iblis, sekarang kita sudah dalam kerajaan anaknya. Ini sesuatu hal yang sangat indah. Ini tidak mungkin. Misalnya saya pada waktu saya masih di sini, saya dipindahkan di sebelah. Saya dipindahkan dari kerajaan iblis, saya dipindahkan dari kerajaan anak atau kerajaan Kristus. Tapi pada waktu saya jatuh dalam dosa, saya berpindah lagi, loncat lagi di sebelah. Dulu saya di kegelapan, saya sekarang sudah di terang. Sudah di terang. Tapi saya jatuh dalam dosa, loncat lagi jadi di sini. Tidak bisa begitu. Sekarang saya dalam kerajaan Allah, sekarang sudah kembali, loncat kembali di sebelah. Ini berarti berloncat-loncat. Berapa kali kita loncat sebelah dan kembali lagi di sebelah. Ini sesuatu hal yang sebenarnya tidak masuk akal di dalam secara logis kalau kita berpikir. Ini pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan satu kali. Itulah yang sampai dikatakan kamu diampuni segala dosa. Kamu dikuruskan untuk satu kali selama-lamanya. Bukan diulang-ulang. Nah, bukan. Kita dulu pengikut iblis. Itulah yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 2. Kita baca. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di orang durhaka. Tapi sekarang apa? Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Ini dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Kita menjadi anak Allah. Ini juga nanti kita akan bahas kembali apa sebenarnya implikasi pada waktu kita dikatakan kita menjadi anak Allah. Yang lain, dulu kita di bawah hukuman. Inilah yang ayat di dalam misalnya Yohanes pasal 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di dalam hukuman karena ia tidak percaya dalam anaknya yang tunggal Allah. Sekarang, kita yang percaya apa? Kita yang percaya, Roma pasal 8 ayat 1 dia berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Karena Kristuslah yang menanggung hukuman kita. Sekarang, kalau kita katakan kembali lagi, kita dulu di bawah hukuman. Kita dipindahkan sekarang tidak turut dihukum. Sekarang dulu kita mati secara rohani. Sekarang kita dihidupkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita berpindah di sini. Dari kegelapan ke dalam terang. Dari kerajaan iblis ke dalam kerajaan Allah. Dahulu kita anak-anak pengikut iblis. Sekarang kita menjadi anak Allah dan pengikut Tuhan. Ini sesuatu pemindahan, sesuatu peristiwa atau sesuatu proses yang tidak diulang-ulang terus-terus. Kalau seandainya saudara jatuh dalam dosa satu kali, kalau benar pandangan bahwa hilang itu keselamatan, berarti saudara sudah berpindah, tidak lagi lahir baru kembali, tidak lagi selamat, sudah bukan anak Allah. Sekarang berarti saudara harus mengikuti proses yang harus dilakukan bagaimana kita menjadi anak Allah. Berarti saudara harus terima lagi Tuhan Yesus. Apakah saudara, berapa kali saudara menerima Yesus? Misalnya kalau saudara jatuh dalam dosa 3 kali atau 4 kali dalam satu hari. Sudah berapa kali? Berarti sudah berapa kali jatuh dan sudah berapa kali menjadi orang yang bukan anak Allah. Berarti harus kembali lagi. Ya Tuhan Yesus, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan yang selamat. Tidak. Apakah saudara itu kembali lagi kita berpikir, oh Tuhan, terima kasih, kuduskan saya. Kembali, apakah Tuhan lagi bisa mengatakan, aku akan menguduskan kamu satu kali untuk selama-lamanya? Tidak. Itu proses, satu peristiwa yang seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab.
Dia telah mengampuni segala dosa kita. Segala, tidak ada yang sisa. Tidak ada yang sisa. Yang akan datang, kita telah mendapat pengampunan. Dosa yang terjadi dalam kehidupan saudara sekarang bukan tidak mendapat pengampunan. Memang kita akan mendapat ganjaran dari Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita mendapat ganjaran. Bukan kita kehilangan hak menjadi sebagai anak Allah. Tidak. Saudara tetap menjadi anak Allah. Itulah sebabnya Alkitab berkata, jangan kamu berdosa. Tetapi kalau seandainya kamu jatuh dalam dosa, dia berkata bahwa kita mempunyai perantara. Kita mempunyai sebenarnya kurban pendamaian. Kita mempunyai atonement, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati membayar segala dosa kita. Luar biasa kalau kita berpikir bagaimana Allah itu menjamin setiap anaknya yang dia beli, yang dia kasihi, yang dia tebus, dan dia bayar dengan darahnya yang sangat mahal. Saudara adalah anak Allah dan telah mendapat pengampunan satu kali untuk selama-lamanya. Mendapat pengampunan dari segala dosa. Dikuduskan untuk satu kali untuk selama-lamanya. Ini kebenaran yang menentukan keberadaan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Terjamin di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.